Kita diturunkan di bumi ini untuk hidup hanya sekali dan tidak bisa mengulanginya lagi. Maka semua manusia ingin hidup yang sekali ini menjadi sebuah kehidupan yang sukses. Tetapi kalau ukuran sukses itu adalah dengan memiliki kekayaan yang banyak, maka bisa jadi itu bagi kita sekarang ini sungguh berat untuk dicapainya. Kalau kesuksesan itu adalah memiliki jabatan, pangkat, kedudukan, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi jenderal, menjadi gubernur, menjadi bupati, camat atau lurah, maka bisa jadi kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Kalau kesuksesan itu adalah memiliki istri lebih dari satu dan anak-anak yang banyak yang sukses, maka sangatlah berat untuk dicapainya. Ternyata agama ini menuntun kita yang disebut sukses itu sederhana saja. Al-Quran mengatakan, "Faman zuhziyanin nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan masuk surga, itulah orang-orang yang sukses. Jadi orang sukses adalah orang yang tidak masuk neraka. Oleh karena itu, maka kita perhatikan bagaimanakah kita bisa menghindari agar kita tidak terjerumus sehingga ada alasan bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Minimal ada dua alasan kenapa seseorang itu masuk neraka. Yang pertama adalah karena dia tidak mau mendengarkan, dan yang kedua adalah karena dia tidak mau berpikir. Saya sampaikan ini 2 Jumat yang lalu. Mereka mengatakan di surat Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan seandainya dulu ketika masih hidup di dunia mau mendengarkan dan memikirkan, maka tentunya kami sekarang tidak ada di dalam api yang sedang menyala-nyala. Itulah penyesalan ahli neraka. Maka ingat-ingatlah ini, ingat betul, jangan sepelekan. Jangan merasa bahwa neraka itu banyak artisnya. Jangan merasa bahwa di neraka itu banyak temannya, banyak seprofesi. Tapi ingat, ini bukan main-main. Ketika kita melihat anak kita, saudara kita sedang kebakar, itu sungguh sangat berat di hati kita. Apalagi ini neraka. Kenapa mereka yang tidak mendengar dan tidak berpikir itu dimasukkan ke neraka? Apakah mereka tidak punya telinga? Mereka punya telinga, tetapi kata Allah mereka itu budak. Kenapa? Karena telinga yang Allah berikan itu hanya dipakai untuk mendengarkan apa yang dia bisa dengar. Dipakai untuk mendengar apa saja, apapun didengarkan. Apakah mereka tidak punya hati sehingga tidak bisa berpikir? Mereka punya hati, tetapi hatinya dipakai untuk kepentingan nafsunya, untuk kebutuhan dirinya, tidak sesuai yang Allah inginkan. Apakah mereka punya mata? Mereka punya mata, tapi Allah katakan mereka itu buta karena matanya hanya dipakai untuk apa yang dia bisa lihat, tidak lebih dari itu. Apa yang dia lihat dilihat, kemaksiatan dia lihat, juga telinganya, apapun didengarkannya. Padahal orang-orang yang tidak bisa menggunakan matanya, hatinya, dan telinganya, Allah ancam dengan neraka jahanam. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka
punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang berserakan di muka bumi ini. Mereka punya telinga, tapi mereka budak karena mereka tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak bisa mendengar suara adzan. Maka orang-orang ini Allah katakan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Orang-orang semacam inilah yang Allah sifati seperti binatang ternak, kal an'am balhum adol. Bahkan binatang ternak itu lebih baik daripada orang-orang ini. Orang ini lebih buruk dari binatang ternak. Kalau binatang ternak itu kenyang, maka dia paling tidur. Tapi kalau orang-orang ini kenyang, apalagi uangnya banyak, maka dia akan keluyuran, bisa jadi akan membuat kerusakan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Di ayat lain dikatakan orang-orang yang tidak mendengarkan itu adalah seburuk-buruk binatang. Inna sarad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya binatang yang paling buruk, makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak mendengarkan sehingga mereka tidak mengerti. Di ayat selanjutnya di surat yang sama Allah tegaskan, inna sarad dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruk binatang, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Mereka ingkar, mereka kafir.